Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan agar bisa belajar dengan semangat ya. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan, khususnya nikmat iman, sehat, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat bertemu di pelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini. Oke, hari ini kita akan mempelajari yaitu mengenai perawatan jenazah berupa sholat jenazah, takziah, dan ziarah kubur. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai kepengurusan jenazah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai hukum dari merawat jenazah. Kita tahu bahwasanya hukum merawat jenazah di sini adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang mengikat tiap-tiap kelompok atau golongan. Artinya, jika dalam suatu kelompok itu atau dalam golongan itu ada beberapa orang yang melakukan hal tersebut, maka gugurlah kewajiban tersebut. Berbeda dengan fardu ain. Jika fardu ain ini kewajiban yang mengikat tiap-tiap individu, artinya fardu tersebut atau amalan tersebut tidak bisa diwakilkan oleh orang lain dan harus dilakukan oleh masing-masing individu tersebut. Tapi untuk fardu kifayah, jika sudah ada yang mau melakukan atau sudah ada yang mewakili, maka itu sudah cukup dan menggugurkan kewajiban untuk yang lain, termasuk salah satunya adalah merawat jenazah. Dan jika tidak ada satupun yang merawat jenazah di daerah itu atau di kampung itu, maka satu kampung itu akan berdosa semua karena tidak ada yang mewakili. Kemudian kita masuk masalah perawatan jenazah. Baik secara umum, mengurus jenazah itu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu memandikan, kedua mengkafani, dan yang ketiga yaitu mensolatkan, dan yang terakhir adalah menguburkan. Baik, yang pertama yaitu memandikan. Memandikan jenazah ini dilakukan dengan tujuan untuk mensucikan si jenazah dari kotoran atau najis. Tapi di sini ada beberapa syarat bagi jenazah yang akan dimandikan. Salah satunya adalah jenazah ini harus beragama Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun itu sedikit. Yang ketiga, bukan bayi yang prematur, artinya bayi itu belum sempurna. Kalau ada bayi yang dimandikan, yaitu bayi yang sudah sempurna bentuknya. Untuk proses memandikan ada beberapa hal yang perlu dipahami. Jenazah harus dimandikan di tempat yang tertutup. Kemudian yang kedua di tempat yang agak tinggi. Kemudian memberikan kain basahan untuk si jenazah, dan dalam artian untuk menutupi aurat si jenazah tersebut ya. Kemudian kita memandikan dengan menekan dan mengurut bagian perut ke bawah. Tujuannya untuk mengeluarkan semua kotoran-kotoran yang masih ada di dalam perut si jenazah tersebut. Kemudian mengalirkan air ke seluruh tubuh minimal 3 kali. Dan kemudian apabila diyakini sudah bersih, kemudian diwudui. Kenapa diwudui? Supaya dia siap untuk disolatkan. Kemudian selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah ini setelah dimandikan, kemudian dikafani, yaitu ditutup dengan kain berwarna putih. Di sini ada beberapa syarat atau kriteria kafan yang harus digunakan, yaitu kainnya harus baik,
bersih, menutup seluruh tubuh, kemudian tadi yang saya katakan ya, berwarna putih. Kemudian kering, dan juga dikasih bau atau wangi-wangian, kemudian bukan terbuat dari sutra, terutama untuk jenazah laki-laki. Kemudian di sini dikatakan 3 lapis untuk jenazah laki-laki dan 5 lapis untuk jenazah perempuan. Kenapa perempuan lapisannya lebih banyak? Kenapa perempuan lapisannya lebih banyak kain kafannya? Karena dengan harapan supaya bisa menutupi lekuk tubuh dari jenazah perempuan sehingga kain kafannya atau lapisannya lebih banyak daripada laki-laki. Kemudian berikutnya adalah mensolati jenazah. Mensolati jenazah. Jadi di dalam mensolati jenazah ini tujuannya untuk mendoakan si jenazah tersebut. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah seperti beragama Islam. Kemudian jenazah berada di tempat, kemudian hendaknya jenazah akan di depan orang-orang yang disolati. Kemudian jenazah itu harus sudah suci, artinya sudah dimandikan dan sudah diwudui. Yang paling penting juga jenazah tersebut meninggal karena sakit dunia akhirat ataupun sakit dunia. Nah, kemudian saya di sini juga akan memberitahu tata cara melaksanakan sholat jenazah. Tata cara sholat jenazah ya. Jenazah diletakkan di hadapan orang yang akan disolati. Jika jenazah tersebut adalah jenazah laki-laki, maka si imam posisinya itu berada sejajar dengan kepala si jenazah. Akan tetapi jika si jenazah tersebut perempuan, maka imam yang mensolati jenazah tersebut harus sejajar dengan perutnya. Kemudian yang kedua yaitu imam berada di paling depan saf makmum, yang di belakang itu diupayakan 3 shaf. Selanjutnya yaitu kemudian niat melaksanakan sholat jenazah. Kemudian takbir Allahu Akbar. Setelah takbir yang pertama, maka kita membaca suratul Al-Fatihah. Setelah itu takbir lagi yang kedua, yaitu membaca sholawat. Kemudian yang ketiga, takbir lagi Allahu Akbar. Setelah takbir yang ketiga, kemudian membaca dua, kemudian takbir yang keempat, yaitu Allahu Akbar 2 kali. Dan doa lagi. Kemudian yang kelima yaitu mengucapkan salam 2 kali, kemudian selesai sudah sholatnya. Dan itu dilakukan secara berurutan. Oke. Selanjutnya yaitu ini ada niatnya ya. Bisa dibaca sendiri. Selanjutnya yaitu mengubur jenazah. Baik, kita masuk tahapan terakhir dari pengurusan jenazah, yaitu mengubur jenazah. Mengubur jenazah ini ada beberapa cara atau hal yang perlu diperhatikan ketika mengubur jenazah. Yang pertama adalah membuat liang lahat untuk mengubur dengan panjang dan lebar sesuai ukuran si mayit. Kemudian dengan kedalaman sekiranya tidak sampai mengeluarkan bau daripada isi si jenazah tersebut. Dan sekiranya dengan binatang-binatang buas pun tidak akan bisa untuk menggalinya. Kemudian yang kedua yaitu disunahkan mendahului kaki, atau jika sulit boleh dilakukan dengan cara yang lebih mudah. Dan yang ketiga, membaca doa ketika memasukkan jenazah. Kemudian yang keempat yaitu membaringkan dan menghadapkan jenazah miring ke arah kiblat. Kemudian ketika meletakkan jenazah ke dalam kubur, kita juga diperbolehkan meletakkan tanah yang digumpalkan dengan tujuan mengganjal bagian perut dan juga bagian kepala. Kemudian dilepaskan semua tali-tali yang mengikat. Ada di tubuh jenazah di kain kafan tadi ya.
kemudian menutup liang lahat dengan papan atau kayu, dan kemudian setelah itu ditutup dengan tanah. Dan tinggalkan dan tinggikan timbunan tanah tersebut minimal 1 jengkal dengan tujuan memberi tanda bahwa di situ itu ada kuburan. Setelah sudah ditimbun, kemudian disunahkan untuk menaburkan bunga, kemudian menaburkan bunga di bagian kepala jenazah, kemudian diberikan doa, kemudian dibacakan doa. Kemudian selanjutnya yaitu taziah atau melayat. Atau kalau dalam istilah Jawa, melayat ini yaitu kita mendatangi si sahibul musibah dengan tujuan untuk menunjukkan perwujudan bela sungkawa atau keprihatinan dan juga berduka cita atas meninggalnya orang yang dicintai oleh sahibul musibah. Sekaligus juga kita datang ke sana adalah untuk memberikan penghormatan terakhir kepada si jenazah. Di sini ada orang bertaziah antara lain seperti menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal, menghindari pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang tertimpa musibah, menghindari canda tawa, mengusahakan turut mensolati dan turut mengantarkan sampai ke pemakaman, kemudian memberikan makanan bagi yang tertimpa musibah. Kemudian ziarah kubur. Ziarah kubur ini tujuannya untuk mendoakan si jenazah tadi ya, dengan harapan mudah-mudahan diringankan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada adabnya yaitu nyatakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan salam, tidak banyak bicara mengenai urusan dunia, berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat. Oke. Oke. Jadi di sini ya, terkait dengan takziah dan ziarah kubur ini ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait adab ya. Adab dalam takziah maupun ziarah kubur. Apa itu? Ada yang tahu? Yang pertama adalah hendaknya ketika kita takziah atau ziarah kubur, hendaknya kita menghindari pembicaraan yang tidak penting seperti yang Ibu tadi sudah sebutkan ya. Apalagi kalau urusan duniawi ketika kita takziah atau ziarah kubur. Saya rasa itu adalah sesuatu yang tidak layak, tidak etis ketika kita membicarakan urusan duniawi, urusan harta, urusan jabatan, dan sebagainya kita dalam keadaan ziarah ataupun takziah. Kemudian juga kita tidak etis kalau kita berada di tempat itu membicarakan aib dari si jenazah tersebut. Dan hendaknya kita jangan bergurau atau bercanda tawa. Kita ziarah atau kita bertaziah, jangan sampai kita tertawa terbahak-bahak. Ini sangat tidak etis ketika kita dilihat oleh masyarakat sekitar ya. Kemudian kita datang ke sana tujuannya itu adalah untuk mengingat kematian, untuk berbela sungkawa, kok malah ketawa-tawa. Ya enggak mungkin ya. Kemudian manfaat dan hikmah yang kita dapatkan dari kegiatan takziah dan ziarah kubur itu yang pertama adalah mengingat kematian. Yang kedua yaitu diharapkan ketika kita berziarah kubur akan mengingatkan sifat zuhud kepada kita. Artinya ketika kita berada di tempat-tempat seperti itu, seperti di ziarah kubur, itu akan mengurangi rasa cinta kita terhadap dunia. Artinya yang awalnya kita serakah, yang awalnya kita tidak mau bersedekah, maka dari situ kita akan berpikir ternyata hidup ini memang tidak akan lama, hidup ini sebentar. Buat apa kita mengumpulkan banyak harta kalau tidak bermanfaat di dunia kelak? Oke, mungkin itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.